Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait strategi in action story. Sebelumnya, kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Natiomi, dengan NPM 20110110022. Lalu ada Ikhwan Erik Pratama dengan NPM 20110110061 dan Anas Nabila Hidayat dengan NPM 20510111013. Baiklah, materi pertama, apa respon afeksi yang ada pada lingkungan Barnes dan Nibbles yang dibuat? Lalu bagaimana mungkin sistem kognitif konsumen itu menginterpretasikan? Lalu seperti apa persepsi marketing mana yang lebih penting dalam kasus ini? Apakah afeksi atau kognisi? Afeksi adalah sebuah reaksi atau respon dari konsumen setelah menerima produk dan layanan. Pada kasus kali ini, Barnes dan Noble bergerak dalam bidang pendidikan, yaitu penjualan buku. Mereka membuat suasana baru dalam bisnis tersebut sehingga berbeda dari para kompetitor sebelumnya. Suasana toko buku yang sebelumnya tidak menyenangkan, boring dan penuh desakan, setelah hadirnya Barnes dan Noble, mereka merubah pandangan itu sedemikian rupa, mulai dari pelayanan, sistem pembelian, dan fitur fasilitas yang tidak membosankan. Tentu dengan suasana baru itu menciptakan lingkungan yang mendorong timbulnya perasaan suka, senang, bersemangat dari para pelanggan. Mereka menjadikan alternatif pergi ke toko buku sebagai bagian dari hidup mereka. Duduk di kursi atau sofa yang nyaman dengan lagu yang menyenangkan, ditambah fitur coffee shop yang bisa diakses dengan mudah, dan fitur klub buku serta berbagai event menarik lainnya. Barnes dan Noble berhasil menciptakan afeksi yang menyenangkan pada diri konsumen, sehingga penjualan mereka terus mengalami peningkatan. Ada sistem kognitif terbagi menjadi beberapa proses. Yang pertama ada pemahaman. Dari sini kita tahu bahwa konsumen terus memperhatikan produk yang diberikan, mulai dari pelayanan, keunggulan, dan lainnya. Sebagai produsen atau bisnis, kita harus memahami bagaimana produk dan jasa kita bisa dipahami secara baik oleh konsumen. Pada kasus ini, terlihat bahwa konsumen menyukai sistem toko buku dari Barnes dan Noble. Yang kedua, mengevaluasi. Tahap ini jelas sekali bahwa konsumen melakukan analisis terhadap produk dan jasa yang diberikan, apakah menyenangkan atau memberikan dampak keuntungan, atau malah justru sebaliknya. Terlihat pada kasus ini, Barnes dan Noble menjadikan pilihan bagi para konsumennya karena fitur yang ditawarkan cukup menarik dan unik dibandingkan para kompetitor lainnya. Yang ketiga ada perencanaan. Pada tahap ini, konsumen akan memikirkan tindakan yang ingin diambil, seperti membeli buku, melakukan pesanan minuman, atau menjadi member aktif dari toko buku tersebut. Yang keempat, memutuskan. Setelah melakukan perencanaan, ini merupakan tahap tindakan memastikan kembali dari tahapan sebelumnya. Konsumen biasanya melakukan perbandingan solusi dari hal yang dipikirkan. Kuncinya, mereka biasanya melakukan pilihan alternatif yang terbaik. Lalu yang terakhir ada berpikir. Ini merupakan aktivitas kognitif yang terjadi selama proses sebelumnya berlangsung. Mana yang lebih penting dalam perspektif pemasaran? Keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Kognitif dipengaruhi oleh afeksi, begitupun sebaliknya. Namun peran psikologis konsumen terkadang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Oleh karena itu, perasaan senang yang sudah tercipta pada diri konsumen terhadap jenis produk dan layanan akan membuat mereka cenderung melakukan keputusan pembelian yang lebih tinggi dibandingkan dengan melakukan riset atau analisis produk tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anas. Next. Selanjutnya, Rob ke Barnes and Noble untuk hangout bersama teman-temannya. Lisa kesana hanya ingin membeli CD terbaru. Jelaskan mengenai proses integrasi mereka yang meyakinkan untuk datang ke Barnes and Noble daripada toko lainnya. Pada tahap awal situasi toko buku, Barnes and Noble sudah memiliki perbedaan yang unik dibandingkan kompetitor lainnya. Suasana yang diberikan oleh Barnes and Noble sangat unik dan itu termasuk keunggulan yang dimilikinya.
Mereka memberikan layanan di mana konsumen boleh melihat buku-buku dan tidak dibatasi kapanpun mereka berada di sana. Mereka menambahkan interior tempat yang nyaman dan menyenangkan. Konsumen merasa seperti di rumah sendiri. Mereka menambahkan fitur coffee shop atau minuman lainnya sehingga konsumen bisa melakukan pemesanan makanan tanpa harus keluar dari sana. Ditambah lagi, Barnes & Noble menambahkan fitur kegiatan yang interaktif seperti klub buku, kegiatan baca buku anak, dan lain-lainnya. Segala proses ini sudah dilakukan perencanaan yang matang, sehingga sistem integrasi perjalanan konsumen dalam membeli produk dan jasa bisa tersusun secara runtut dan konsisten, dari mulai awal penawaran sampai fitur kegiatan yang terus berkelanjutan. Hal ini sudah mencakup 3 pengambilan konsumen, yaitu yang pertama, konsumen harus menjalankan informasi yang relevan di lingkungan sekitarnya untuk menciptakan arti pengetahuan personal. Yang kedua, konsumen mengkombinasikan atau mengintegrasikan pengetahuan tersebut. Yang ketiga, konsumen menangkap ulang pengetahuan produk dari ingatannya. Banyak aktivitas gratis yang bisa dilakukan pada toko buku ini. Apakah aktivitas gratis ini dapat mempengaruhi perilaku konsumen? Afeksi dan kognisi. Aktivitas gratis ini mempengaruhi perilaku konsumen dalam hal afeksinya. Afeksi yang terpengaruh dalam hal ini diantaranya mood, feelings, dan emosi. Barnes & Noble ini membuat konsumen mereka percaya nyaman dengan free activities yang ditawarkan olehnya, sehingga membuat konsumen percaya dan senang kepada mereka. Maka akan membuat konsumen berikutnya akan membeli buku dari toko ini untuk dibaca di rumah ataupun toko-toko di dalam Barnes & Noble. Ini misalnya ada Starbucks ataupun toko makanan lainnya. Free activity ini akan membuat konsumen akan berlama-lama di dalam toko sehingga ada kesempatan untuk toko dalam menjual produknya ke konsumen. Buatlah associative network mengenai Nobles and Barnes. Bagaimana kamu dapat mendapatkan pengetahuan ini? Apakah mungkin mengaktifasinya? Bagaimana marketer mengaktifasi struktur tersebut? Bagaimana dalam struktur yang lebih cenderung membuat kamu ke Barnes & Noble dan pada website-nya. Next. Mendapatkan pengetahuan ini berdasarkan Menurut gambar. Mendapatkan pengetahuan ini berdasarkan pengalaman di toko buku, bahwa toko buku seperti Barnes & Noble ini bisa dibuat untuk tempat mengerjakan tugas. Terdapat buku-buku yang memuat materi kuliah, tempat yang menyenangkan untuk hangout dan mengerjakan tugas bersama teman-teman. Marketer dapat menjelaskan mengenai produk-produk yang dipunya kepada konsumen ini. Pada konsumen akan mulai memasuki cognitive learning. Pada fase ini akan mengalami 1. Accretion, mulai mendapatkan pengetahuan dengan sedikit pengalaman. Pribadi akan menambahkan arti baru dan kepercayaan. Yang kedua, tuning. Konsumen merangkum semua pengertian dan arti dari semua pengetahuan yang mereka dapatkan. Yang ketiga, restructuring. Konsumen mengakumulasi dan memahami setiap produk yang dijelaskan. Bagian dari bagian atas yang mempengaruhi keputusan untuk ke toko buku ialah mencari materi kuliah dan mengerjakan tugas bersama teman-teman. Jika untuk ke website, struktur pengetahuan yang memicu ialah diskon. Di mana pada website sering muncul pop-up windows mengenai diskon yang ditawarkan oleh toko buku ini. Contoh slogan yang dapat digunakan oleh Barnes & Noble ialah all-in-one stop bookstore. Dalam skrip ini dapat diartikan bahwa dalam toko buku tersebut terdapat semua hal yang dapat kamu dapat dalam satu toko buku saja. Dalam hal ini toko makanan, toko buku, toko minuman, tempat untuk meeting dan hangout, serta akses-akses lainnya. Oleh karena itu, skrip ini sangat sungguh tepat untuk perusahaan seperti Barnes & Noble.
Berdasarkan yang saya lihat dari website Barnes and Noble, cara konsumen agar bertahan lama antara lain. Yang pertama, membuat fitur untuk streaming online video atau film, atau mungkin akan lebih menarik jika ada juga musik. Yang kedua, menambah fitur untuk online course atau belajar online. Membuat penghalaman menjadi lebih berwarna. Yang terakhir adalah interaksi antar penjual dan pembeli maupun pembeli dan pembeli lainnya. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.